Halo, selamat siang pemirsa TVRI Bangka Belitung dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Virgi Randa kembali hadir menjumpai Anda di Dokter Kite. Seperti biasa informasi kesehatan akan kami hadirkan untuk Anda selama 1 jam ke depan. Kita akan mengulas tema yang sangat menarik tentunya di dunia kesehatan. Kali ini kita akan mengangkat tema terkait dengan DBD di sekitar kita, kenali, cegah, dan tanggulangi. Kita tahu bersama sekali ini cuaca sudah menuju ke musim penghujan. Dan salah satu penyakit yang sering menjumpai kita yaitu DBD. Lantas bagaimana kita mengantisipasi dan langkah-langkah seperti apa yang bisa kita lakukan? Kita akan membahasnya bersama narasumber yang sudah bergabung di studio TVRI Bangka Belitung bersama Dr. Julia Elvitasari. Selamat siang dokter. Siang. Gimana kabarnya dok? Alhamdulillah Alhamdulillah, baik. sehat dok ya? Sehat. Oke, boleh dok perkenalan kepada pemirsa yang di rumah dulu dok. Tugas di mana dok? Oh baik. Halo pemirsa di rumah. Saya Dr. Julia Elvitasari, sekarang bertugas di Rumah Sakit Bakti Timah Sungai Liat. Oke, Iya. tugas di Rumah Sakit Bakti Timah Sungai dok ya? Mm-mm. Oke, ini kita sangat eh, menarik tema yang kita angkat di siang hari ini dok, terkait Iya. dengan DBD. Banyak dari kita yang mungkin sudah tahu, tapi ada generasi-generasi yang perlu kita berikan edukasi juga dok, sehingga mereka bisa lebih paham dan kita bisa terhindar dari penyakit yang namanya DBD ini. Nah, kita masuk di segmen pertama ini, kita akan mendengarkan dari dokter terlebih dahulu sebenarnya ini demam berdarah denggi ini penyakitnya seperti apa sih dok? Oh baik. Demam berdarah denggi ya, kita bahas dulu ya demam ya. Oke. Demam itu ketika suhu tubuh kita itu di atas normal. Normalnya atas berapa normal. sih ya? Oke. Normalnya di atas 36,5 sampai 37,5. Oke. Ketika suhu tubuh kita di atas 37,5 itu udah termasuk demam. Nah, demam berdarah denggi sendiri itu berasal dari infeksi virus denggi. Nah, infeksi virus denggi ini memiliki beberapa serotype. Yang pertama itu serotype DenV1, DenV2, DenV3, dan DenV4. Nah, untuk demam berdarah denggi ini memiliki vektor. Vektornya apa? Nyamuk khususnya. Nyamuk seperti apa? Nyamuk Aedes aegypti. Bisa juga ada beberapa spesies yaitu nyamuk Aedes albopictus. Begitu. Oke, berarti ada beberapa kategori juga dok ya tadi ya ternyata. Iya. Yang kita tahu kan cuma hanya DBD-DBD aja. Iya, benar. Itu bisa dijelasin nggak dong 4 kategori tadi itu perbedaannya apa aja sih Oh sebenarnya? iya, dari serotype DenV itu memiliki kategorinya masing-masing. Oke. Jadi kenapa dikategorikan seperti itu ya? Iya. Karena ketika kita terinfeksi salah satu virusnya, misalnya nih kita pernah terinfeksi DenV yang pertama, Iya. kita kemudian terinfeksi lagi DenV serotype yang lain, Oke. itu bisa menyebabkan infeksinya itu gejalanya lebih berat seperti itu. oke, Untuk apa namanya? Serotype itu kenapa dibedakan karena memiliki serotype-nya masing-masing tadi seperti yang saya sebutkan tadi seperti itu. Oke, ini kan penyebabnya dari nyamuk dok ya? Nyamuk, iya. Oke, tadi dokter mengatakan ada 2 nyamuk ya? Iya. Oke. Biasanya tapi untuk nyamuk yang lebih sering tuh nyamuk Aedes aegypti. Aegypti-nya ya? Iya, jadi nyamuk Oke. Aedes aegypti itu lebih sering ditemukan di sekitar kita. Nah, Itu ciri-ciri nyamuknya ini dia seperti apa sih dok? Baik, untuk ciri-ciri nyamuk Aedes aegypti itu seperti apa? Nah, nyamuk kita tahu nyamuk tuh ada beberapa fase siklus Iya. hidup ya. Mulai dari telur, mulai dari larva Iya. atau jentik biasanya kita sebut. Terus ada nyamuk dewasa. Yang pertama kita bahas dulu nyamuk dewasa ya. Oke, Nah, boleh. nyamuk dewasa ini biasanya nyamuknya berukuran kecil, berwarna putih, memiliki bintik-bintik hitam seperti Oke. itu. Nah, gimana dia tuh bergerak? Kurang lebih bisa terbang hingga 100 meter. 100 meter? Iya, Wow. makanya kebanyakan di pemukiman penduduk yang Iya. padat itu banyak yang bisa terinfeksi seperti itu. Lalu kita bahas juga nyamuknya senang yang di tempat yang bagaimana Nah, sih biasanya iya, seperti itu kan. Nyamuknya senang di tempat yang genangan air jernih ya, air yang bersih Oke. gitu. Lalu untuk yang kedua ada jentik ya. Untuk jentik sendiri itu juga di genangan air yang bersih khususnya. Iya. Terus jentiknya itu dia itu lebih senang bergerak dari dasar ke permukaan. Oke. Dan biasanya kalau ditemukan jentik nyamuk biasanya dia tegak lurus Oke. itunya bentukannya seperti itu. Lalu ukurannya gimana sih biasanya?
sekitar 0,5 hingga 1 sentimeter seperti itu Wow, berarti ukuran lumayan besar jentiknya. juga ya, Dok, ya? Iya, Oke. kelihatan Heeh. oleh mata biasanya kalau Ciri-cirinya jentiknya. khasnya berarti ya? Iya. Mhm. Lalu yang terakhir telur ya. Iya. Telur biasanya itu ukurannya kira-kira ya Iya. 0,7 milimeter gitu ya. Oke. Lalu untuk warnanya hitam biasanya. Mhm. Dan kalau semisal tidak berada di dalam air atau dia berada di wadah, bisa bertahan berbulan-bulan. Bisa bertahan Bisa, berbulan-bulan. begitu. Waduh, ini menjadi atensi kita bersama nih untuk Makanya. menjaga lingkungan di sekitar kita Benar juga. sekali. Apalagi ada barang-barang bekas yang tidak berguna itu biasanya menjadi sarang nyamuk juga, Dok, ya? Benar. Oke. Nah, Dok, virus yang disebabkan oleh nyamuk. Ini mungkin banyak sekali dari pemirsa yang belum tahu. Dia itu virusnya yang bagaimana sih sebenarnya, Dok? Yang disebabkan dari nyamuk tadi? Oh iya, virus dengue itu sendiri, Iya. dia khusus dia virusnya itu. Jadi dengue ini memiliki virus, makanya dikatakan virus dengue. Iya. Ya, dia berasal dari nyamuk. Nyamuk itu vektornya. Jadi Vektornya, oke. ketika ada seseorang yang terkena DBD di sekitar kita ya, di sekitar kita terkena yang namanya infeksi virus dengue, kita juga bisa terkena ketika dapat gigitan dari nyamuk yang sama, yang sudah Oke. terkena dari orang yang terinfeksi itu. Kalau misalkan tidak terkena dari orang yang misalnya kita daya tahan tubuh kita sehat nih, Iya. ya. Ketika seseorang terkena daya tahan tubuh sehat terkena infeksi virus, tetap bisa terkena, namun gejalanya bisa lebih ringan seperti itu. Oke. Kalau daya tahan tubuh kita kuat sehat, ya. iya. Oke, berarti gejalanya bisa berbeda-beda, Dok, ya? Bisa, Oke. banyak sekali gejala bervariasi. Bervariasi, seperti oke. itu. Nah, biasanya kan nyamuk-nyamuk jentik-jentik ini kan kita temui di musim penghujan seperti saat ini, Iya, Dok. bener. Kalau saat ini pasien-pasien yang sudah dokter tangani, persentasenya di Bangka ini udah berapa banyak, Dok? Lumayan sih untuk persentase DBD ya, bervariasi oke. ya. Karena untuk musim itu memang prevalensinya cenderung lebih meningkat ketika musim hujan. Oke. Karena kita tahu bahwa musim hujan ini genangan air itu banyak di Banyak, mana-mana. oke. Dan kita kurang aware biasanya Iya, ya iya, iya. terhadap genangan air tersebut. Kita tahu bahwa karakteristik dari nyamuk Aedes aegypti ini sendiri menyukai genangan air yang bersih. Kalau misalkan Oke. musim hujan ada barang bekas di daerah luar rumah atau di sekitar jalan yang kita tidak ketahui Iya. kadang ya, itu bisa menjadi habitat atau siklus hidup nyamuk dari DBD itu sendiri, seperti itu. Oke. Nah, nyamuk ini kan sebenarnya dia hewan yang makanan utamanya darah, Dok, ya? Iya. Oke, ini kira-kira kalau misalkan siklus makanannya itu nggak ada, Dok, apakah dia bisa mati dengan sendirinya? Jadi Atau dia ada gimana? siklus hidupnya. Oke. Ya. Jadi siklus hidup nyamuk ini 7 hingga 10 hari. 7 hingga 10 hari. Mulai dari telur Iya. hingga menjadi nyamuk Dewasa ya. dewasa seperti itu. Jadi dalam 7 hingga 10 hari itu dia bersiklus hidup dari telur hingga menjadi nyamuk dewasa. Ketika menjadi nyamuk dewasa dia kan untuk memenuhi kebutuhan untuk Iya. bertelur kembali membutuhkan darah. Darah. Nah, darah-darah yang dia hisap ya melalui mulutnya itu ya, itu diambil dan ternyata kalau semisal terinfeksi oleh dari nyamuk itu sendiri bisa menularkan ke yang lain gitu sih. Oke. Makanya untuk vektornya sendiri nyamuk Aedes aegypti atau nyamuk Aedes albopictus, Iya, tapi iya. jarang. Yang paling sering aegypti. Aegypti sih, ya. Iya. Oke, baik, Dok. Nah, selain gejala awal berupa demam, ada nggak gejala-gejala lain yang bisa dirasakan ketika kita sudah terkena dampak dari DBD ini, Dok? Oh baik, sangat ada ya. Oke. Kalau DBD ini demam disertai dengan biasanya ada namanya breakbone fever. Jadi dia lebih mengenai tulang atau sendi. Oh. Makanya kebanyakan orang dengan demam berdarah dengue itu keluhannya tuh linu-linu. Ngilu-ngilu kayak kalau bahasa pegel-pegel kita. gitu berarti ya? Pegel-pegel bahasanya ya. Oke. Pegel-pegel kayak di sekitar sendi, di tulang ya. Itu mengalami linu-linu gitu Iya, ya. iya, Itu iya. sebagian besar kebanyakan ya. Untuk gejala lainnya bisa jadi kalau semisal sudah terjadi demam berdarah dengue berarti bisa terjadi kebocoran plasma. Kebocoran plasma itu bisa dilihat dari biasanya adanya cairan di rongga-rongga. Seperti Cairan di rongga rongga-rongga, perut, oke. rongga dada, itu namanya kalau rongga perut bisa asites kalau udah terjadi kebocoran plasma. Kalau di rongga dada efusif pleura, seperti itu. Banyak sih
Terus untuk DBD sendiri gejalanya juga bisa seperti mual muntah bisa, karena kan dia Oke. menyerang sistem imun. Mhm Otomatis mhm mhm. nafsu makan kadang menurun pada Oke, pasien baik. seperti Mhm itu. mhm. Dan biasanya pada DBD itu terjadi dehidrasi, kekurangan cairan. Mhm Karena dia mhm. demam sendiri kan Iya. reaksi inflamasi. Mhm mhm. Otomatis kita butuh rehidrasi atau cairan yang Iya. cukup untuk Mhm. memenuhi kebutuhan cairan kita yang ideal. Oke oke oke. Berarti dia ada ciri-ciri khasnya, Dok, ya, Ada ketika kita sekali. terkena DBD ini. Iya. Fase dari awal misalkan kita digigit nih, Dok, Heeh. digigit sama nyamuk Aedes aegypti. Itu kan biasanya belum bereaksi ya, Iya, belum. virusnya ya. Itu Mhm. rentang reaksinya itu Oh biasanya berapa lama, iya, Dok? jadi dari nyamuk itu Mhm. kan menggigit kita, Iya. terus ada masa inkubasi ya. Oke. Setelah masa inkubasi Mhm itu, mhm. dia terjadi yang namanya demam. Nah, dari Oke. demam itu seperti pelana kuda. Ya, Mhm. demamnya itu demam hari pertama sampai ketiga tinggi sekali, Oh, bisa udah tinggi ya. turun-turun ya berarti Iya, ya? jadi sulit Oke. turun dengan penurun panas seperti itu. Oke oke. Lalu setelah hari pertama sampai ketiga, dia turun nih demamnya, cenderung turun. Mhm. Ketika turun itu bukannya sembuh, namun itu harus waspada, fase kritis. Nah, Oke. fase kritis ini bisa terjadi pada siapa saja. Ya, fase Mhm. kritis ini dia cenderung di Mhm. mana kadang trombositnya turun, Oke. malah takutnya hematokritnya meningkat, Mhm seperti mhm. itu dari pemeriksaan darah lengkap. Nah, kebanyakan masyarakat sekarang ini Mhm. itu ketika demamnya turun malah mengira bahwa demamnya sudah sembuh, Iya. seperti itu. Sehingga Mhm. kadang kita lupa bahwasannya kita perlu cairan atau makanan yang Mhm. untuk membantu penyembuhan tadi. Oke. Cairannya harus ideal seperti itu. Ideal seperti apa? Kalau pada dewasa Mhm. biasanya itu 2 hingga 3 liter harus cukup minumnya. Kalau Oke. pada demam berdarah yang belum syok, Mhm karena ada mhm. demam berdarah yang sudah syok, ada yang Iya. masih normal Iya kayak kita iya. ya, Mhm. masih gejalanya masih demam-demam Mhm aja. mhm. Terus pada anak-anak butuh berapa sih? 1 hingga 2 liter bisa, Mhm. seperti itu. Lalu untuk demam itu sendiri karena cenderung menurun pada hari keempat, Iya. orang justru tidak waspada tadi ya. Iya, jadi biasa-biasa Sehingga aja ya? iya, jadi sehingga kayak, oh ya udah main Mhm. keluar, Iya. nggak taunya bisa menularkan lagi ke Mhm orang lain. mhm. Oh ya udah kalau mobilitasnya tinggi terus lupa nih minum, Iya. kurang cairan. Mhm mhm. Padahal hari keempat dan seterusnya itu harus butuh cairan yang lebih tinggi Oke. seperti Oke itu. oke Karena dia oke. justru fase kritis Mhm. tadi yang saya Iya. sebutkan. Berarti salah satu bentuk, yang bisa kita lakukan untuk membantu reaksi tubuh kita biar lebih fit Mhm. lagi itu dengan banyak mengkonsumsi cairan seperti minum Iya, tadi, Dok, ya? air Oke. putih lebih penting Baik. dan makan sih Mhm juga. mhm. Nah, Dok, apakah seseorang bisa terkena DBD ini lebih dari satu kali, Dok? Oh, bisa sekali. Bisa? Iya, Oke. jadi DBD itu bisa terkena lebih dari satu kali Mhm. karena memiliki tadi serotipe yang berbeda yang saya jelaskan Oke, di baik. awal. Heeh. Ketika seseorang terkena serotipe yang pertama, misal Dengue Mhm. yang satu, terus ada infeksi virus lagi Lagi nih, masuk, tapi heeh. kena yang infeksi virus serotipe yang keempat Depan, misalnya, heeh. itu bisa terkena infeksi multiple Mmm. ya. Infeksi itu bisa menyebabkan gejalanya lebih berat. Waduh. Seperti itu aja Mhm sih, mhm. gejalanya lebih berat gimana? Mungkin bisa terjadi kebocoran plasma yang masif, Mhm bisa mhm gitu. mhm. Karena infeksinya lebih berat tadi, Mhm seperti mhm. itu. Berarti untuk mendeteksi kita terkena DBD atau enggaknya ini berarti dari darah? Bisa jadi dari Pengambilan darah darah, ya? tapi kebanyakan Heeh. biasanya sejawat sendiri, Mhm. teman-teman dokter Iya. sendiri dari anamnesis sudah bisa mengarahkan, anamnesis Oke. dari bertanya misalnya Mhm. demamnya seperti Apa? apa, Oke. terus dari pemeriksaan fisiknya seperti Mhm apa. mhm. Misal nih pemeriksaan fisik bisa dilakukan tes tourniquet Mhm atau mhm mhm. rampelit itu pakai tekanan darah, Iya iya ya iya. itu bisa dilihat. Kalau semisal positif itu bisa dikatakan menuju ke arah DBD. Namun Oke. untuk melihat pastinya apakah sudah mengenai Mhm. sistem kekebalan tubuh dilihat dari darah rutin kami Heeh, nyebutnya ya. mhm. Ada trombosit bisa menurun, Iya. terus ada hematokrit yang bisa Mhm. meningkat. Lalu kalau tes-tes yang lainnya bisa dilihat dari kalau sesuai dengan umur demamnya. Kalau Umur demamnya demamnya, itu oke.
1 hingga 3 sampai 4 hari itu ada tes sendiri namanya NS1. Oke. Itu untuk periksa antigen ya. Lalu kalau demamnya lebih dari itu, lebih dari 5 hari ada IgM dan IgG namanya dengue. Kalau itu positif, besar kemungkinan dia terkena infeksi virus dengue. Seperti itu. Oke, baik. Nah, DBD ini kan sering terkena dominannya itu pada anak-anak Iya. dibandingkan dewasa. Ini apakah memang kekebalan tubuh anak-anak ini memang rentan dibandingkan dewasa atau bagaimana sebenarnya, Oh Dok? iya. Jadi pada anak-anak sendiri kita tahu proses pertumbuhan dan perkembangan masih berlangsung ya. Sehingga pertumbuhan dan perkembangannya belum sempurna nih semua di tubuhnya. Jadi secara fisiologisnya endotelnya itu kalau terkena infeksi virus dengue akan sitokinnya malah lebih parah seperti itu. Sehingga bisa terjadi kebocoran plasma yang lebih besar seperti itu. Dan kita tahu anak-anak kan sekolah ya. Ya sekolah itu mobilitasnya cukup tinggi ya. Jadi ketika kerentanan untuk anak-anak terkena virus dengue ini itu lebih tinggi. Karena nyamuk dari dengue ini lebih aktif pada pagi dan sore hari. Aktif pada pagi dan sore. Lebih aktif bergeraknya untuk mencari darah dan makanan. Oke. Nah, Dok, ketika kita sudah terkena penyakit DBD ini, seandainya kita menganggap ini demam biasa dan nggak diobati. Iya. Nah, apa dampak yang serius yang bisa terkena di badan kita? Oh iya, dampak yang serius yang bisa terkena di badan kita kalau kita nih kurang aware dan nggak diobati ya. Pertama, bisa terkena yang namanya shock atau kekurangan cairan kalau bahasa kita. Nah, kalau kekurangan cairan, otomatis kalau terjadi shock, bisa terjadi tekanan darah kita bisa turun. Dan nadi kita juga bisa turun kalau shocknya sudah tidak terkompensasi. Akhirnya bisa menimbulkan penurunan kesadaran hingga ke kematian. Lalu, kalau semisal nih dia kekurangan cairan, otomatis aliran darah ke ginjal atau terjadi hipoperfusi ke ginjal. Bisa jadi gagal ginjal juga gitu, seperti itu. Dan masih banyak lagi komplikasi yang lain yang untuk DBD itu sendiri. Berarti ya dari awal kita harus mengenal sejak dini apa saja gejala-gejala yang mungkin bisa kita rasakan. Kalau sudah lebih dari 3 hari sebaiknya langsung menuju ke dokter ya, Dok ya. Iya, Jadi langsung diperiksa lebih lanjut sehingga nanti bisa diantisipasi lebih awal. Oke, kita akan melanjutkan kembali untuk perbincangan kita di tema DBD di sekitar kita. Kenali, cegah, dan tanggulangi. Setelah jeda berikut ini, saudara, kami akan segera kembali untuk Anda di Dokter Kita. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Dokter Kita. Bagi Anda yang baru saja bergabung di siang hari ini, tema yang kami angkat adalah DBD di sekitar kita, kenali, cegah, dan tanggulangi. Tadi di segmen pertama kita sudah mendengarkan banyak sekali penjelasan dari Dokter Julia terkait dengan apa itu DBD dan juga bagaimana penyebaran virusnya. Kali ini kita akan ngulas untuk penanggulangan nih, Dok. Apa yang bisa kita lakukan untuk menanggulangi mungkin dari nyamuk itu tumbuh. Nah, boleh jelaskan, Dok. Baik, untuk menanggulanginya sekarang kan sudah ada strategi ya dari Kementerian Kesehatan juga yang namanya 3M+. Nah, iya, itu mulai dari telur, jentik sama nyamuk udah bisa kita tanggulangi. Yang pertama, yang pertama 3M ya, itu menguras dan menyikat. Tempat genangan air. Misalnya seperti di rumah ada bak mandi, terus ada gentong air, ataupun bak-bak yang tidak terpakai di rumah, segera dikuras atau disikat. Lalu yang kedua, itu menutup rapat tempat-tempat penampungan air. Nah, tempat-tempat penampungan air ini kadang kita nggak tahu nih, seperti bak mandi kita sendiri ya, misal kita lupa untuk menutupnya. Padahal ketika kita tutup rapat, kita membantu untuk mengurangi potensi terjadinya DBD di rumah kita sendiri. Lalu yang ketiga, mendaur ulang. Mendaur ulang barang-barang bekas yang berpotensi sebagai
menjadi tempat habitatnya nyamuk. Iya. Misal tadi plastik bekas misalnya ya, itu bisa menjadi tempat habitat nyamuk. Jadi harus kita daur ulang. Lalu plusnya itu apa sih 3M plus? Yang pertama bisa menabur bubuk larvasida atau abate ya. Yang kedua menghindari menggantung pakaian di dalam rumah di dalam rumah terutama di dalam kamar karena kan kita biasanya mobilitas ke kamar lebih tinggi ya. Lalu bisa juga menanam tanaman pengusir nyamuk. Lalu bisa juga ada untuk menaruh misal ikan-ikan di bak-bak mandi yang pemakan jentik khususnya. Nah setelah itu bisa juga nih memperbaiki toren atau talang air yang sudah rusak. Tak lupa juga biasanya kita lupa menggunakan obat nyamuk ya. Obat nyamuk itu kayak lotion bisa ya. Lalu bisa juga nih untuk mengeringkan dan membersihkan. Kalau sudah dibersihkan, disikat bak-bak mandi bisa dikeringkan dan dibersihkan. Seperti itu. Setelah itu yang terakhir bisa memasang ventilasi jendela. Jadi ventilasinya dipasang kawat kasa kalau di jendela-jendela rumah. Atau bisa juga untuk proteksi di dalam rumah. Seperti apa? Kelambu bisa kita gunakan. Seperti itu. Oke, baik dok. Ini sebenarnya umum-umum juga ya dok ya. Kita udah banyak tahu juga ya cara penanggulangan ini ya. Cuma dari kita kadang ada rasa malasnya nih dok ya. Benar sekali. Oke dok. Nah terkait dengan telur nyamuknya ini dok, tadi kata dokter kan bisa bertahan cukup lama dok. Ini kalau dengan cara menguras apakah masih menempel dok di bagian dinding dari tempat itunya dok? Iya terkadang mengurasnya itu bagaimana cara menguras yang baik ya biar enggak menempel di dinding. Tetap kita kuras dengan sabun, kita bersihkan dindingnya, kita kuras lebih detail, disikat ya kalau bisa disikat. Terus kita bilas, terus dicek lagi nih apakah masih ada telur-telurnya, titik-titik jentik-jentiknya ya, telur-telurnya. Kalau misalkan udah berasa nggak ada, boleh dikeringkan dulu, baru diisi lagi dengan air. Lalu jangan lupa kalau nggak dipakai, nggak usah diisi juga airnya. Atau kalau mau dipakai, tetap kita tutup atasnya ya, tutup rapat seperti itu. Oke, baik dok. Nah, biasanya kan kita tahu salah satu cara untuk menanggulangi DBD ini atau nyamuk Aedes aegypti ini dengan fogging. Iya. Nah, kita ini kadang-kadang sudah merabah DBD-nya di sekitar kita, baru kita melakukan fogging. Nah, ini menurut saran dari dokter, seharusnya apa sih yang harus kita lakukan untuk biar fogging ini lebih awal deh, biar kita antisipasi bersama kayak gitu. Jadi fogging sendiri kan ada dari Peraturan Menteri Kesehatan ya, nomor 50 tahun 2017 sama nomor 14 tahun 2021. Nah itu tuh ada kriteria fogging itu sendiri. Ada kriteria di daerah endemis dan di daerah non endemis. Kalau daerah non endemis, kalau sudah ada kasus, terus ada nyamuk infektif atau terjadi malah ada KLB denggi ya, KLB atau bencana itu udah bisa di fogging. Lalu kalau semisal nih daerahnya udah endemis, jadi kita lihatnya gimana? Ya, lihatnya selain dari 3 tadi ditambah dengan angka bebas jentik. Biasanya jumantik sih yang udah lihat-lihat ke rumah. Nah, kalau semisal kurang dari 95% udah boleh di fogging. Nah, untuk fogging sendiri kita harus tahu juga nih kapan waktu yang tepat gitu ya. Kan nyamuk dari Aedes aegypti ini itu lebih beraktivitasnya lebih tinggi mobilitasnya pada saat pagi dan sore hari. Nah, itu boleh di fogging saat itu. Dan lihat dulu juga jangan waktu hujan. Nah, kalau waktu hujan kan kalau fogging kan nggak kelihatan ya, terus nggak bisa juga hilang juga ya. Terus habis itu lihat kecepatan angin juga gitu, kurang dari 18 km per jam. Dan lokasinya harus tahu juga tempat pemukiman seperti itu. Kalau misalkan kita fogging di hutan sih kayaknya nggak perlu ya. Jadi di tempat berpemukiman. Oke, baik dok. Apakah dengan cara fogging ini dok bisa benar-benar mengatasi nyamuk-nyamuk ini tidak akan beredar? Apakah langsung mati dengan cara fogging ini dok? Iya. Untuk fogging sendiri itu efektifnya hanya untuk nyamuk dewasa. Baik. Jadi tetap kita harus jalankan 3M plus ya semua teman-teman semua, 3M plus. Karena kalau hanya fogging saja kita tanggulangi, nyamuknya hanya nyamuk dewasa yang mati. Karena fogging hanya menuju ke nyamuk dewasa. Untuk yang telur sama jentik tetap
bersiklus hidup. Iya. Nah, jadi tetap harus butuh 3M plus seperti itu. Apalagi hanya foggingnya 1 kali seminggu dok ya? Iya, kadang 1 kali seminggu, kadang Hmm. pada saat hanya ada KLB, Iya. tergantung diperlukannya kapan. Dan biasanya itu udah dari pemerintah sih. Oke, baik dok. Mm-mm. Nah, untuk menjaga dan juga mengantisipasi anak-anak kita agar terhindar dari nyamuk Aedes aegypti ini, apa saja yang bisa kita lakukan dok? Oke, untuk anak-anak ya, khususnya. Untuk anak-anak khususnya biasanya kita utamakan itu menggunakan pakaian yang lebih panjang terlebih dahulu agar Oke. kita menghindari gigitan dulu ya, untuk Hmm. menghindari gigitan nyamuk. Iya. Nah, pada pakaian panjang kan kadang nggak nutup ya ke tangan-tangan, ke kaki-kaki, bisa Iya. jadi gunakan obat anti nyamuk yang Oke. 3M plus tadi. Lotion-lotion sudah banyak banget ya Iya, sekarang, lotion anti nyamuk seperti itu. Lalu gimana? Nah, setelah itu bisa juga nih ketika anak-anak kan rentan nih terhadap nyamuk DBD. Kalau semisal tadi udah dijelaskan di segmen pertama bahwa kalau udah demam lebih dari 3 hari, kalau nggak turun-turun demamnya, disarankan tetap langsung ke fasilitas kesehatan terdekat. Itu. Oke, baik dok. Nah, ada nggak sih dok tanaman yang bisa yang tidak disukai juga oleh nyamuk ini dok? Kita tahu Ada. kan lavender kayak gitu Iya, ya. Atau ada tanaman-tanaman yang lain mungkin di sekitar kita yang bisa kita manfaatkan? Oh iya, kalau di sekitar kita sendiri itu ada yang mudah ditemukan Iya. ya, itu serai. Oh, Ya, jadi serai. serai itu merupakan salah satu tanaman yang bisa mengganggu reseptor penciuman nyamuk. Oh, Sehingga oke. kalau semisal kita menggunakan lotion yang ada serainya, kandungan serainya itu bisa mengurangi terkena gigitan nyamuk, seperti itu. Jadi nyamuknya tuh reseptor penciumannya terganggu Iya. sehingga nggak mendekat ke kita gitu. Oke. Itu sih salah satunya. Yang keduanya kayak lavender bisa seperti itu. Oke, baik dok. Nah, mengapa pemberantasan sarang nyamuk harus dilakukan secara rutin dok? Oh baik, karena pemberantasan sarang nyamuk itu kan kita tahu siklus hidup nyamuk tadi bisa 7 hingga 10 hari ya. 7 hingga 10 hari. Sehingga pemberantasan nyamuk harus dilakukan secara rutin, seminggu sekali lah. Apalagi menyikat dan menguras tadi bak mandi minimal Iya. seminggu sekali. Kalau tidak, kita tetap bisa siklus hidupnya berlanjut kalau tidak dilakukan secara berkesinambungan seperti itu. Sehingga tetap perlu bahwasannya 3M plus itu harus dilakukan setiap waktu gitu sih. Oke, baik dok. Nah, kali ini kita ngulas untuk yang sudah terkena penyakit Oh iya, DBD-nya dok. Nah, kita sudah sakit DBD ini ada proteksi makanan atau minuman kah yang bisa kita lakukan dok? Oh, baik, kalau kita DBD ini kita itu harus kalau sudah terkena ya, Iya. kalau sudah terkena DBD itu kita harus makan diet tinggi kalori, tinggi protein untuk meningkatkan imunitas tubuh kita terutama ya. Nah, banyak sekali, nggak ada pilih-pilih sih kalau makanan sih seperti itu. Karena kalau kita udah meningkatkan diet tinggi kalori, tinggi protein, membantu imunitas tubuh kita membaik. Lalu yang utama lagi minumannya tadi ditanya, minuman seperti apa? Minuman apapun yang bisa merehidrasi tubuh kita. Ya, seperti air putih. Air putih sangat membantu sekali untuk merehidrasi tubuh kita. Pada orang-orang yang belum parah bisa sekali untuk menggunakan air putih atau cairan-cairan yang seperti Oralit seperti itu untuk merehidrasi tubuh kita. Gitu sih. Baik dok. Nah, fase penyembuhan ketika kita sudah terdampak dari DBD ini, apakah hanya beberapa hari saja atau butuh penanganan khusus dok? Oh iya, kalau sudah fase penyembuhan itu biasanya sudah nggak perlu penanganan khusus sih kalau udah fase penyembuhan. Jadi kalau sudah fase penyembuhan disarankan di sekitar rumah tetap jalankan 3M plus. Karena takutnya di rumahnya masih ada nyamuknya yang berkeliaran. Nah, ketika nyamuknya masih berkeliaran, meskipun orang di sekitar rumah ini sehat semua, tetap bisa terinfeksi soalnya. Jadi fase penyembuhan pada orang DBD udah sembuh, tetap aja harus tetap galakan 3M plus tadi seperti itu. Jadi jangan
lupa gitu untuk tetap jalankan 3M plus karena itu sih strategi khusus untuk mengurangi Iya. kita agar nggak terkena sakit DBD. Karena kebanyakan dari kita ini lalai juga dok ya. Lalai, Kalau udah benar sembuh sekali. udah biasa aja ya. Benar sekali. Oke baik dok. Terakhir dok, apa langkah pertama yang harus dilakukan jika ada yang terdampak DBD di sekitar kita? Oke, langkah pertama misal di sekitar kita ada yang DBD. Kita sebagai yang belum terkena ya Iya. misalnya ya, kita harus cepat-cepat galakan 3M plus. Oke. Iya. Khususnya misalnya 3M plus lihat dari tadi dijelaskan dari M1, 2, 3, 4 plusnya. Lalu lihat adakah nyamuk yang berciri-ciri yang seperti tadi. Oke, baik. Yang membawa vektor, membawa virusnya. Kalau ada segera dibunuh. Gimana sih cara bunuhnya? Banyak banget ya sekarang cara membunuhnya dari bukan hanya dari fogging saja. Kita juga bisa membunuh menggunakan ya sekarang udah ada alat penabuk nyamuk itu Iya, sudah bisa. ada raketnya seperti ya? itu, raketnya, Oke, iya. Lalu kalau semisal nih ada orang yang sudah terkena, kita agar kita tidak terkena, kita tidak lupa juga ingat nyamuknya tadi berjarak 100 meter Ya. sehingga di sekitar pemukiman yang padat penduduk itu bisa terkena seperti itu. Itu Oke. sih. Baik dok. Segmen kedua sudah mengulas untuk bagaimana cara pencegahan dan penanggulanginya. Kita akan mengajak pemirsa yang ada di rumah yang ingin bertanya kepada Dr. Julia Elvitasari, silakan mengirimkan pertanyaannya melalui akun media sosial kami. Kita lanjutkan kembali untuk tema kita di sore hari ini. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Dokter Kita. Baik, terima kasih pemirsa Anda masih bersama kami di Dokter Kita. Kita masuk di segmen ketiga dan kali ini kita akan membacakan beberapa pertanyaan dari pemirsa yang sudah mengirimkan pertanyaannya dok Iya, melalui baik. akun media sosial kita. Kita bacakan yang pertama dari @adrenugraha. Siang dokter, apakah orang yang terkena DBD bisa terkena lagi untuk kedua kalinya? Oh, baik. Silakan dok. Baik, Adri. Jadi orang yang terkena DBD bisa terkena lagi untuk kedua kalinya, bisa sekali ya. Tadi sudah dijelaskan di segmen yang pertama kalau nggak salah bahwa serotype DBD itu banyak sekali. Ada DNP 1, 2, 3, dan 4 ya. Jadi ketika seseorang sudah terkena serotype yang pertama, DNP 1 bisa terkena kembali serotype yang lain. Dan itu bisa membuat gejalanya lebih berat. Jadi bisa banget ya. Jadi kalau semisal kita udah terkena DBD, jangan takut, jangan kayak aduh nggak bakalan terkena lagi nih, enggak. Jadi kita bisa terkena lagi. Jadi kita harus tetap galakkan 3M. Oke, harus tetap menjaga diri dok ya. Oke, pertanyaan kedua dari Aurelia Zahra. Apa saja sih dok kebiasaan kecil di rumah yang sering tidak disadari bisa memicu berkembangnya nyamuk DBD ini? Oh baik, halo Aurel. Jadi untuk kebiasaan kecil di rumah yang kurang kita sadari bahwa bisa membuat nyamuk DBD itu makin banyak ya tadi kita lupa nih misalnya ada genangan-genangan air di tempat-tempat penampungan air yang tidak kita sadari. Dan bak mandi kita juga lupa untuk menutupnya. Jadi bisa tempat perkembangbiakan nyamuk. Karena nyamuk DBD ini sendiri menyukai tempat-tempat genangan air yang bersih seperti itu. Lalu misalnya yang paling sering kita lakukan di rumah ya, menggantung pakaian ya. Bisa jadi di dalam rumah, di dalam kamar kita menggantung pakaian apalagi bekas berkeringat kita. Nah, bekas keringat kita itu kan ada zat-zat gitu yang disukai nyamuk untuk hinggap dan beristirahat biasanya. Jadi bisa menjadi tempat nyamuk berkembang biak seperti itu. Lalu selain itu juga kita misalnya lupa nih untuk mengecek apalagi zaman sekarang udah pakai air conditioner ya. Punya tampungan air di air conditioner. Itu lupa kita cek bahwasanya tampungan air di sana juga berpotensi sebagai tempat nyamuk berkembang biak. Seperti itu Aurel. Oke, baik semoga terjawab. Dan pertanyaan ketiga dari @nailasifa22. Dokter, apakah telat mendapatkan penanganan medis menjadi salah satu penyebab utama tingginya risiko kematian akibat DBD? Oh baik.
Oke, Naila. Baik, Naila. Jadi terlambatnya penanganan medis itu bisa berakibat fatal ya, bisa sampai ke kematian. Benar sekali. Jadi ketika kita terlambat penanganan medis, kita Mhm. nih misalnya sudah di fase dehidrasi, dehidrasi yang sudah tidak terkompensasi atau pada shock. Shock bisa menyebabkan tensinya turun Mmm, ya, tekanan darah mhm, turun, iya. nadinya turun, sehingga kalau sudah tidak terkompensasi otomatis bisa mengarah ke arah meninggal dunia, bisa karena terjadi penurunan kesadaran Mhm. hingga meninggal dunia. Jadi jangan lupa kalau semisal sudah, demam, terus sudah demamnya nggak turun-turun, tetap harus periksa ke fasilitas kesehatan terdekat ya, Naila. Oke, baik. Mhm, Lalu pertanyaan keempat dari @bagaswira. Mbak Dokter, apakah Gaswira. penggunaan abate di tempat penampungan air masih efektif untuk mencegah berkembangnya jentik nyamuk? Mengingat sekarang sudah sangat jarang untuk penggunaannya. Oh, baik. Oke. Jadi untuk ABATE sendiri itu penggunaannya, masih efektif karena Oke. dia merupakan salah satu dari 3M+ untuk menangani jentik nyamuk khususnya ya. Mhm. Jadi untuk ABATE sendiri biasanya kita taburkan. Makanya pada, daerah-daerah yang rawan, Mhm. daerah-daerah yang banyak jentiknya dengan angka bebas jentiknya kurang dari 95% biasanya, digalakkan pemberian Mhm. ABATE dari pemerintah seperti itu. Itu masih efektif, tapi harus dibarengi dengan 3M+ yang lain. Oke. Karena jentiknya itu, kita hanya memutus jentiknya. Kalau Mhm. masih ada telurnya otomatis masih berkembang biak, Bagas, Mhm. seperti Mhm. itu. Oke, baik. Terakhir, Dok, dari Mhm, @cinta cinta. Kaila. Mhm. Dokter, bagaimana cara masyarakat mengetahui bahwa lingkungan tempat tinggalnya sudah termasuk wilayah rawan penyebaran DBD? DBD, baik. Oke. Oh, wilayah penyebaran DBD yang rawan ya di tempat tinggalnya gimana sih kita mengetahuinya ya? Mhm. Eee, Pertama dilihat dari tadi angka bebas jentik nyamuknya. Mhm. Itu yang ngecek kan dari dinas ya, udah Ya. dicek dari angka bebas jentiknya kurang dari 95% itu sudah termasuk daerah rawan DBD. Yang kedua, lihat kebiasaan kita, Oke. kebiasaan kita. Kalau semisal nih kebiasaan kita di pemukiman memang senang sampah berserakan, Mhm. terus, dari gaya hidup kita senang menggantung pakaian Iya, tadi, iya. tidak menggalakkan 3M+ dengan Mhm. baik, itu bisa jadi termasuk rawan DBD juga. Mhm. Karena kalau semisal udah ada satu yang terkena di sekitar kita, kita tidak menggalakkan 3M+ tadi, bisa menjadi kita yang terkenanya Iya. setelah itu. Mhm. Jadi tetap galakan 3M+ ya, Mhm. cinta tadi ya? Iya, heeh. Oke, baik. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah Mhm, mengirimkan pertanyaan melalui akun media sosial kami dan bertanya kepada Dokter Julia. mhm. Oke, Dok. Nanti kita masih memiliki satu segmen lagi, Dok, Oh, terkait baik. dengan mitos atau fakta. Jadi, pemirsa jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Dokter. Kita akan segera kembali untuk Anda. Baik pemirsa, kita masuk di segmen terakhir di Dokter Kita kali ini. Kita akan mengulas untuk segmen mitos atau fakta. Kami sudah mendapatkan beberapa pernyataan, Dok, Mhm, untuk siap kita ulas di segmen keempat ini. Nanti mhm, dokter tinggal sebutkan aja ini misalnya kategori mitos atau fakta, Dok. mhm. Yang pertama, DBD hanya sering terjadi pada saat musim hujan. Oh, iya. Itu adalah mitos ya. Oke. Jadi DBD ini bisa pada saat musim apa aja. Oke. Namun pada saat musim hujan prevalensinya cenderung lebih tinggi karena Oke. genangan air yang terbentuk cenderung Mhm. lebih banyak Mhm. seperti itu. Jadi bukan hanya musim penghujan Mhm. saja, Mhm. kita tetap harus waspada ya pada saat musim apapun DBD tetap mengintai kita Mhm. dimanapun kita berada. Oke, baik, Dok. Nyamuk penyebab DBD lebih suka berkembang biak di genangan air yang jernih. Oh iya, itu fakta ya. Oke. Jadi nyamuk DBD ini Mhm. lebih sering berkembang biak, lebih senang berkembang biak pada tempat yang jernih ya, Mhm. yang tidak ada polutan. Oh, Karena oke. untuk perkembangbiakannya itu sendiri siklus hidupnya lebih Mhm. cepat pada tempat yang seperti itu. Oh,
gitu. Jadi itu fakta sekali ya. Jadi genangan-genangan air jernih jangan dikira, jangan dipikir cuma oh genangan air jernih nggak Iya. apa-apa, nggak boleh ya. Jadi tetap harus digalakkan 3M. Oke, baik. AC membuat nyamuk DBD tidak bisa hidup di dalam rumah. AC membuat nyamuk DBD tidak bisa hidup di dalam rumah itu mitos. Oh, Iya. oke. Jadi AC itu hanya bisa membantu memperlambat gerakan dari nyamuknya Nyamuk, itu, oke. bukan untuk membunuh nyamuk. Tapi pada saat AC-nya suhunya dingin sekali itu. Kalau kita udah tutup AC-nya, udah matiin AC-nya, Ya. ya pergerakan nyamuk pada saat panas ya gerak kembali, aktif kembali. Jadi Oke. itu tos ya. Oke, baik. Selanjutnya, menggunakan kelambu dapat membantu mengurangi resiko gigitan nyamuk. Menggunakan kelambu, iya, fakta ya, Iya. bisa mengurangi resiko gigitan nyamuk karena kelambu tadi termasuk salah satu dari 3M+. Jadi kelambu merupakan salah satu proteksi fisik untuk kita senantiasa mengurangi gigitan nyamuk. Di kelambu sendiri itu ada selain ada jaring-jaringnya, Iya. itu ada bakterisidanya juga untuk nyamuk kalau hinggap itu bisa mati, tapi aman oke. untuk manusia. Untuk manusia aman, Dok, ya? Iya. Oke, karena jarang sekali udah yang pakai kelambu-kelambu kayak Jarang gitu, Dok, ya. banget. Kecuali untuk anak-anak bayi-bayi paling ya. Bener. Oke. Lanjut, orang dengan daya tahan tubuh baik pasti tidak akan terkena DBD. Orang dengan daya tahan tubuh baik pasti tidak akan terkena DBD, itu mitos. Oke. Iya, jadi pasti tidak akan itu mitos karena semua orang berpotensi terkena DBD. Mau daya tahan tubuhnya baik atau enggak itu pasti akan terkena DBD. Iya. Namun yang membedakan gejalanya. Jika Oke. orang dengan imunitas yang rendah itu bisa gejalanya lebih berat dibandingkan orang dengan imunitas daya tahan tubuhnya sehat. Mungkin gejalanya ringan-ringan aja Iya, seperti iya, itu. iya. Oke, baik. Minum air yang cukup penting bagi penderita DBD. Ya, itu fakta ya. Minum air yang cukup itu penting bagi penderita DBD, itu fakta untuk merehidrasi tubuh. Ketika tubuh kita terhidrasi dengan baik, otomatis cepat pemulihan kita menuju penyembuhan. Jadi itu fakta sekali. Minum air putih itu tadi yang sudah dijelaskan di segmen-segmen sebelumnya, itu membantu pertama merehidrasi tubuh agar tidak terjadi shock, juga membantu kita menuju ke penyembuhan. Oke, baik. DBD dapat dicegah dengan hanya minum vitamin setiap hari. Oh, itu mitos. Mitos, oke. Jadi DBD itu dapat dicegah bukan hanya minum vitamin setiap hari. Iya. Minum vitamin itu membantu daya tahan tubuh kita menjadi bagus ya. Oke. Jadi tetap bisa terkena DBD ya. Namun tadi seperti yang dijelaskan bahwasannya orang dengan daya tahan tubuh baik bisa terkena DBD dengan gejala yang lebih ringan seperti itu. Oke, baik. Nyamuk DBD bisa berkembang biak di air yang tergenang selama beberapa hari. Iya, Oke. khususnya di air yang tergenang air jernih ya. Iya, iya. Jadi nyamuk DBD tadi itu bisa berkembang biak di air yang tergenang selama beberapa hari karena memang siklus hidup DBD itu 7 hingga 10 hari ya nyamuk DBD. Nah, ketika dia tergenang dia otomatis siklus hidupnya itu berlangsung, berkelanjutan, berkesinambungan. Sehingga ketika ada genangan air, jangan diabaikan. Ya itu fakta soalnya tadi. Siap. Nyamuk DBD dapat menggigit lebih dari satu orang dalam satu waktu singkat. Bisa, iya, itu fakta ya. Jadi ketika nyamuk DBD itu menggigit satu orang dan ke orang lainnya dalam waktu singkat, itu fakta karena nyamuk DBD itu sendiri itu multiple feeding. Jadi dia memang menggigit dari satu orang ke orang lainnya untuk mendapatkan hal-hal yang zat-zat yang diperlukan untuk bertelur kembali. Sehingga memang dia akan berhinggap dari satu orang ke orang lainnya. Oke. Baik, Dok. Cuaca panas membuat nyamuk DBD tidak bisa berkembang? Ya, jadi cuaca panas itu mitos ya untuk DBD tidak bisa berkembang. Pada saat cuaca panas justru nyamuk DBD itu malah akan lebih agresif ya untuk menggigit orang-orang di sekitarnya. Karena cuaca panas itu mendukung
gitu. Jadi pada saat cuaca panas dia akan pergerakannya lebih cepat Oke, gitu sih. lebih Itu lincah Dok ya? mitos, iya lebih lincah. Oke, terakhir Dok, menggunakan pakaian terlalu lama di kamar dapat menjadi tempat nyamuk hinggap. Oh iya. Jadi saat kita menggunakan pakaian diletakkan digantung di kamar itu fakta ya menjadi tempat nyamuk hinggap dikarenakan pakaian tersebut jika kita udah pakai Mhm, ada keringat nih, keringat mengeluarkan asam amino, asam ya. laktat. Nah, ketika itu yang disukai nyamuk gitu. Jadi tempat nyamuk hinggap, tempat nyamuk ya istilahnya tertidur lah dalam bahasa kita, Mhm, hinggap lalu melanjutkan aktivitasnya kembali. mhm, Jadi tempat perkembangbiakan nyamuk jadinya ujung-ujungnya. mhm. Makanya kalau kita lihat nih, oh baju habis digantung kita angkat, ih banyak banget Iya, nyamuknya nyamuknya. ya. Mhm, Jadi itu pakai sekali mhm. untuk tempat nyamuk hinggap seperti itu. Oke, baik. Terima kasih untuk Dokter Julia Mm-mm. untuk segmen mitos atau fakta kali ini. Karena udah masuk segmen terakhir Dok, boleh berikan kesimpulan kepada pemirsa yang ada di rumah Dok, silakan. Oh baik. Jadi dari hari ini ya semuanya teman-teman pemirsa di rumah kita tahu bahwa DBD selalu mengintai kita ya dimanapun kita berada. Mau cuaca panas, mau cuaca dingin itu selalu ada DBD. Untuk saat ini cara menanggulanginya yaitu dengan 3M plus tadi yang telah dijelaskan tadi ya. Jadi jangan sampai kita salah satu tempat sarang nyamuknya untuk Mhm, menggigit gitu ya. Jadi ketika udah menggalakkan 3M plus, mhm, insya Allah kita akan mengurangi resiko terkena gigitan nyamuk. mhm. Terus saya ada pantun nih Kak. Boleh, silakan Iya, silakan Dokter. jadi pantun untuk menutup perjumpaan kita hari ini yaitu jalan-jalan ke Pangkal Pinang. Cakep, Jangan lupa berhenti di sini. asik. Iya. Em, Galakkan 3M plus sekarang Mhm. untuk mencegah DBD saat ini, Asik. gitu. Oke, terima kasih untuk Iya, Dokter Julia Elvitasari sudah berbagi ilmu di mhm, siang hari ini. Semoga apa yang disampaikan oleh dokter tadi bisa menjadi atensi kita bersama dan bener, kita lebih peka lagi mhm, terhadap lingkungan kita yang mungkin masih berantakan. Apalagi bener. ini masuk musim penghujan, kita harus benar-benar mawas diri terutama menjaga anak-anak kita di sekitar lingkungan. Dan juga terima kasih Anda telah menyaksikan dokter kita di siang hari ini. Saya Firgirana Setiawan mewakili kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan Wala